Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ohan Wahyudin dalam video kabar pendaki tentunya. Nah, di kabar pendaki kali ini saya akan ngebahas postingan seputar updatean terbaru gunung mana saja yang sudah dibuka. Setelah di kabar pendaki sebelumnya, saya sudah ngebahas beberapa gunung yang sudah mulai kembali dibuka, seperti Gunung Cikuray, Papandayan, terus Marapi, dan Singgalangnya juga. Nah, dan kali ini kita akan coba cek gunung mana lagi nih yang sudah dibuka. Oke, sekarang kita langsung saja ke kabar yang pertama, yaitu dari postingan pendaki lawas. Berdasarkan surat edaran resmi, tetap membolehkan yang di bawah 18 tahun asal didampingi pemandu profesional daerah setempat atau guide lokal yang paham akan jalur. Nah, seperti yang kita tahu kalau Gunung Lawu itu sekarang sudah resmi dibuka sejak tanggal 24-25 Juni kemarin kalau nggak salah. Nah, dan ini sekarang mereka mengeluarkan peraturan baru. Usia di bawah 18 tahun dilarang melakukan pendakian. Nah, sebelumnya ini tuh menuai banyak pertanyaan gitu. Banyak yang bertanya, inilah itulah, sampai akhirnya keluar surat resminya. Nah, dan di dalamnya ini dibahas poin-poinnya. 1. Pendaki usia di bawah 18 tahun dilarang mendaki kecuali didampingi oleh pemandu profesional dari daerah setempat. 2. Rombongan pendaki yang belum memiliki pengalaman minimal 3 kali pendakian wajib menggunakan pemandu profesional dari daerah setempat. 3. Setiap pendaki wajib membawa dan memakai perlengkapan pakaian hangat dan hand sanitizer. 4. Petugas melakukan briefing atau pengarahan kepada setiap pendaki atau rombongan pendaki tentang kondisi cuaca terkini dan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini sudah dikatakan dengan jelas kalau usia 18 tahun ke bawah itu tetap bisa mendaki Gunung Lawu asalkan didampingi oleh pemandu profesional dari daerah setempat. Nah, dan ini komentar-komentarnya juga dari Auriga 69. Nah, ini baru mantap, regulasinya lebih bijak dan bisa menambah penghasilan buat penduduk setempat. Bagus sih, memang bagus. Kalau bisa sih ada pengecekan perlengkapan dulu saat di BC. Gear pendaki juga harus standar untuk mencegah kejadian hipotermia. Nah, ini untuk mencegah hipotermia di sini juga sudah dijelaskan di poin nomor 3, setiap pendaki wajib membawa dan memakai perlengkapan pakaian hangat. Nah, dan ini salah satu pencegahan juga sih dari pakaian hangat. Terus dari Ajam bagus tuh peraturannya, saya sependapat karena banyak anak-anak muda dan orang baru naik gunung suka ngawur, gak safety dan berisik, baiknya didampingi yang sudah expert. Nah, sini mantap. Di base camp lain juga sama Min. Nah, untuk peraturan ini baru diterapkan di Cemoro Kandang sama Candi Ceto. Untuk Cemoro Sewu itu kalau gak salah belum menerapkan peraturan usia ini gitu. Bagus nih, udah gak banyak bocil-bocil tengil. Anjay, bocil-bocil. Nah, ini memang bagus sih. Selain untuk keselamatan dari para pendaki pemula, ini juga bagus untuk perekonomian warga setempat. Ya kalau urusan harga mah belakangan lah. Yang penting kan kita selamat dulu gitu kan. Karena tujuan mendaki gunung itu bukan hanya untuk hiburan semata, tapi kembali pulang ke rumah dengan selamat. Itu intinya. Oke, selanjutnya ini kabar dari postingan Gunung Prau. Uji coba pendaki Jateng dan Yogyakarta. Nah, berarti ini Gunung Prau sedang mengadakan uji coba pendakian, tapi khusus wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, dan ini surat edaran resminya di sini dijelaskan bahwa wisata pendakian Gunung Prau resmi dibuka untuk uji coba penerapan protokol kesehatan di wisata pendakian pada tanggal 3 Juli 2020
dengan masa uji coba selama 30 hari dari tanggal yang ditentukan. Maka dari surat edaran tersebut atas nama FKPI menyepakati guna untuk memaksimalkan pelayanan seluruh basecamp Gunung Prau dibuka sesuai jadwal di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu dari basecamp Dieng. Basecamp Dieng ini yang pertama dibuka tanggal 3 Juli 2020 lalu. Terus untuk basecamp yang lainnya ini dibuka tanggal 10. Hanya berlaku untuk pendaki dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kalau untuk pendaki dari luar daerah kayaknya sih belum bisa itu. Karena ini masih uji coba. Kuota jalur Dieng 250 orang per hari. Tiket 15.000, fasilitas umum basecamp 10.000, wajib surat keterangan sehat, tidak harus rapid test. Wajib masker cadangan dan sarung tangan cadangan. Oke, wajib membawa hand sanitizer. Nah, ini warning, pendaki dilarang lintas basecamp saat uji coba. Nah, berarti kalau naik dari basecamp Dieng harus turunnya di Dieng juga gitu, gak boleh lintas jalur. Nah, berarti dengan adanya surat ini Gunung Prau berarti resmi dibuka untuk uji coba. Nah, ini untuk peraturannya dari Gunung Prau. Uji coba 30 hari. 1. Pendaki asal Jateng dan DIY. 2. Wajib surat keterangan sehat. 3. Sistem kuota atau dibatasi. 4. Protokol kesehatan. Terus buka jalur tergantung kesiapan masing-masing jalur. Tapi kalau dari suratnya itu sudah memperbolehkan dari tanggal 10. Jadi dari tanggal 10 ke depan bebas dah mau bukanya tanggal berapa juga. Terserah masing-masing guys kan itu mah. Terus gugus tugas Kabupaten Wonosobo akan memantau protokol kesehatan yang diterapkan. Nah, jadi tetap dalam pengawasan. Nah, selanjutnya kabar dari postingan Mount Nesia. Pendakian Sumbing dibuka 15 Juli. Welcome back. Oke. Jalur pendakian Pia Butuh Kaliangkrik mulai buka beroperasi lagi pada hari Rabu Pahing 15 Juli 2020. Note: persiapkan fisikmu, jangan sembrono, jaga etika, sopan santun, patuhi semua aturan pendakian yang ada dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, ini protokol penerapan new normal pendakian Gunung Sumbing Pia Kaliangkrik. 1. Wajib membawa surat keterangan sehat dari puskesmas asal atau Kaliangkrik. 2. Wajib memakai masker, penyemprotan desinfektan, cuci tangan, dan jaga jarak di base camp. Rombongan maksimal 8 personil. Jika jumlah 2 personil, pria dan wanita, wajib satu alamat dengan bukti KTP. 1 pendaki, 1 kartu identitas. Usia minimal 15 tahun. Tenda kapasitas 4 personil untuk 2. Oke. 6 kuota per hari maksimal 50. Pelayanan mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore 17 WIB. Waktu pendakian maksimal 1 malam. Berarti iya 1 malam ya. Hari ini berangkat terus ke camp 1 malam, besoknya turun gitu. Waktu turun maksimal 17.00 WIB sampai base camp. Sementara dibuka untuk domisili wilayah Jawa Tengah, Jateng, dan DIY non zona merah. Nah, ini sama seperti di Prau ini, khusus Jateng dan DIY. Ini mah uji coba kayaknya nih. Nah, dan ini surat edarannya nih. Nah, berarti dengan ini sudah dipastikan kalau nanti tanggal 15 Juli Gunung Sumbing sudah mulai resmi dibuka, tapi khusus untuk pendaki dari daerah Jateng dan DIY. Untuk luar daerah belum bisa, mohon maaf katanya. Katanya atau kata siapa nih? Selanjutnya yaitu kabar dari Gunung Sindoro. Sindoro Pia Alang-Alang Sewu ready. Sudah melaksanakan simulasi protokol kesehatan pendakian Sindoro. Sekarang tinggal nunggu izin operasional dari gugus tugas Wonosobo dan Perum Perhutani. Nah, ini dari video gambar awalnya aja sudah bisa dilihat kalau mereka itu sudah melaksanakan simulasi protokol kesehatan. Mereka memakai
APD itu di base camp. Nah, dari sini sudah bisa kita pastikan kalau Gunung Sindoro itu belum dibuka. Mereka hanya baru selesai melaksanakan simulasi protokol kesehatan dan tinggal menunggu izin dari pihak perhutani dan gugus tugas dari Wonosobo. Nah, selanjutnya yaitu kabar dari Gunung Kembang. Mereka sudah membuka pendakian untuk uji coba dari tanggal 4 Juli lalu. Peraturan dan ketentuan Gunung Kembang. Tahap 1, pendaki asal Jateng dan DIY. 2, wajib membawa surat keterangan sehat. 3, peraturan lama tetap berlaku. Tiket registrasi 15.000, fasilitas MCK dan lain-lain 10.000 kali ya. Beberapa deh. Kurang 0. Penitipan kendaraan 5.000. 5, wajib membawa hand sanitizer. 6, wajib membawa masker cadangan. 7, wajib membawa sarung tangan cadangan. Nah, ini untuk uji coba. Selamat berpetualang. Yang nanya-nanya mulu sekarang gantian tanya kapan naik. Tuh lo yang nanya-nanya mulu ditanya tuh sama si admin kapan mau naik katanya. Oke, kita lanjut ke kabar selanjutnya, yaitu dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nih, pembukaan kembali wisata dan perkemahan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Wisata dan perkemahan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dibuka mulai tanggal 10 Juli 2020, kecuali kegiatan pendakian yang akan diatur kemudian dengan tetap diwajibkan mengikuti protokol kesehatan pada masa new normal dan kebijakan masing-masing kabupaten. Nah, dan ini surat resminya. Nah, dengan ini berarti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sudah dibuka, tapi hanya untuk wisata dan perkemahan. Sementara untuk pendakian belum dibuka. Belum dibuka, bos. Oke, kita lanjut ke kabar selanjutnya, yaitu dari Gunung Rinjani. Dari postingan pendaki lawas, 27 Juni simulasi jalur. Jika ACC Rinjani sudah mulai dibuka 1 Juli 2020. Nah, jadi tanggal 27 Juni lalu dari Gunung Rinjani mereka sudah melaksanakan simulasi protokol kesehatan untuk pembukaan pendakian. Jika di ACC akan dibuka tanggal 1 Juli. Tapi nyatanya sampai sekarang mereka masih membahas tentang simulasi dan belum ada kepastian. Sampai 1 Juli itu, bahkan sampai sekarang Gunung Rinjani itu masih ditutup. Kayaknya sih belum di ACC gitu. Masih mempertimbangkan apalah gitu, masih banyak yang harus dipersiapkan dan harus dipertimbangkan. Jadi sampai sekarang Gunung Rinjani masih ditutup, belum dibuka untuk pendakian. Nah, selanjutnya ini adalah kabar yang terakhir dari postingan Slamet Mountain. Ini kabar dari Gunung Slamet. Harapan hampir 1 tahun. Sebuah harapan Gunung Slamet buka untuk pendakian. Kalau masih tutup sampai tanggal 9 Agustus bakal ulang tahun ke-1. Amat sedih. Jadi ini Gunung Slamet sudah tutup hampir 1 tahun nih. Nanti di bulan Agustus tanggal 9. Hingga hari ini Gunung Slamet masih ditutup untuk pendakian, status vulkanik level 2 waspada. Nah, dan ini Gunung Slamet berstatus waspada dan masih ditutup. Ya, kita doakan saja semoga lekas pulih untuk Gunung Slamet, dan kalian yang sudah merindukan mendaki Gunung Slamet bisa mengunjunginya. Mengunjungi siapa? Yaitu Nah, itu tadi adalah beberapa kabar tentang updatean terbaru gunung mana saja yang sudah dibuka. Tapi rata-rata mereka masih melakukan uji coba dan itu hanya untuk para pendaki lokal. Sementara untuk para pendaki yang dari luar daerah itu belum diperbolehkan untuk mendaki. Ya, semoga kedepannya pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa bebas mendaki kayak dulu lagi gitu. Semoga saja. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja kabar pendaki kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.